Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Dan selamat datang di The Series of the Global Elites episode 5. Ini adalah episode terakhir dari serial ini. Mimin mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari teman-teman semua sehingga channel ini bisa melangkah sejauh ini. Jangan lupa follow juga Instagram kita ya. Rencananya Mimin akan memberikan giveaway di Instagram sebagai tanda terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini. Ini khusus untuk subscriber ya. Oke, lanjut. Kita telah membahas Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, dan DuPont. Kali ini kita akan membahas mengenai keluarga Bush, keluarga terkuat dalam dunia politik. Beberapa anggota keluarga ini menonjol di berbagai bidang seperti olahraga, hiburan, bisnis, dan politik. Namun kita hanya membahas sepak terjang politiknya aja ya. Simak sampai habis ya. Kita akan mulai dari Prescott Sheldon Bush. Ia lahir di Columbus, Ohio pada tanggal 15 Mei 1895 dari pasangan Samuel Prescott Bush dan Flora Sheldon. Supaya tidak membingungkan, kita akan memanggil Prescott untuk Prescott Sheldon Bush dan Samuel untuk ayahnya. Samuel merupakan seorang pengusaha besar yang berkecimpung dalam bisnis rel kereta api. Ia bekerja sama dengan Frank Rockefeller yang merupakan adik dari John D. Rockefeller. Dan salah satu klien setianya adalah Edward Henry Harriman yang memiliki hubungan keluarga dengan Vanderbilt. Prescott adalah alumni dari Yale College. Setelah lulus kuliah, ia mendaftar di tentara militer Amerika dan ikut serta dalam pertempuran selama Perang Dunia Pertama. Ia menjadi kapten dalam pasukan ekspedisi Amerika, sementara ayahnya, Samuel, menjadi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi pembelian persenjataan utama Amerika. Ketika ia berangkat ke Prancis untuk bertempur melawan Jerman, ia mengirim sebuah surat prank kepada ibunya. Dalam surat itu, ia mengaku mendapat penghargaan karena berhasil sendirian menyelamatkan nyawa 3 jenderal, yaitu Ferdinand Foch, Douglas Haig, dan John J. Pershing. Padahal ia belum terlibat pertempuran di sana. Ibunya percaya dan menceritakan kejadian itu ke koran setempat. Kisah heroik itu diterbitkan. Namun tak lama kemudian, ibunya menerbitkan surat pencabutan atas berita tersebut. Kejadian ini menjadi hal yang memalukan bagi keluarga Bush. Setelah perang berakhir, Prescott dibebas tugaskan di tahun 1919. Ia sempat bekerja di beberapa perusahaan di St. Louis. Di sana ia bertemu dengan Dorothy Walker. Ia adalah putri dari George Herbert Walker yang merupakan presiden dari bank investasi terkemuka A. Harriman & Co. Prescott dan Dorothy menikah pada tahun 1921 dan memiliki 5 orang anak di kemudian hari. Ia diangkat menjadi wakil presiden di bank tempat ayah mertuanya bekerja pada tahun 1924. Namun nampaknya ia tidak bertahan lama di posisi ini, karena di tahun 1925 ia bergabung dengan United States Rubber Company sebagai manajer divisi asing dan pindah ke Greenwich, Connecticut. Di tahun 1926 ia bergabung lagi dengan firma investasi ayah mertuanya, W.A. Harriman & Co. Di tahun 1930, firma ini merger dengan firma Brown Brothers. Prescott menjadi petinggi di perusahaan baru tersebut, Brown Brothers Harriman & Co. atau BBH. BBH berasosiasi dengan seorang industrialis Jerman, yakni Fritz Thyssen. Hubungan ini terjalin erat dan awet, bahkan selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Hubungan dengan Fritz ini membuka akses bisnis ke Jerman. Prescott mengatur aset-aset BBH. Diketahui, ia juga mengirim dana, surat utang, emas, batu bara, minyak, dan besi ke Nazi. Menurut The Guardian, yang mendapat konfirmasi dari penemuan Arsip Nasional Amerika Serikat, menyatakan bahwa BBH mendanai pembangunan kekuatan Nazi. Di tahun 1942, di bawah Trade with the Enemy Act atau Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh, pemerintah Amerika menyita aset-aset milik BBH. Meskipun begitu, Prescott dan kawan-kawan lolos dari jeratan hukum. Bahkan citra mereka sama sekali tidak ternoda.
Prescott terjun ke dunia politik melalui Partai Republikan. Karir politiknya cukup gemilang. Puncak kesuksesannya terjadi di tahun 1952 ketika Senator Amerika Serikat Brian McMahon meninggal dunia, meninggalkan kursi kosong untuk diperebutkan. Prescott bertarung dengan Abraham Rybakov dari Partai Demokrat dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ia menjabat sebagai senator selama 2 periode hingga tahun 1962. Prescott memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan senator lagi. Prescott juga merasa sangat puas dengan pendakian politik putranya, George Herbert Walker Bush. Prescott meninggal di tahun 1972 di usianya yang ke-77 tahun. George adalah anak kedua dari Prescott Bush. Ia dikenal sebagai seorang politikus, diplomat, dan pengusaha. Pencapaian politik George mampu melampaui pencapaian sang ayah dengan menjadi Presiden Amerika yang ke-41. Tidak hanya itu, George juga pernah menjadi ambasador Amerika di PBB dan bahkan pernah menjadi direktur CIA. Selama Perang Dunia Kedua, George bertempur melawan Nazi dan Jepang. Ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika. Setelah perang berakhir, ia menyelesaikan kuliahnya di Yale University. Oleh Presiden Richard Nixon, ia ditunjuk sebagai ambasador Amerika Serikat untuk PBB di tahun 1971. Kemudian di tahun 1976, Presiden Gerald Ford mengangkatnya menjadi direktur CIA. Di tahun 1980 dan 1984, ia menjadi wakil Presiden Amerika Serikat mendampingi Presiden Ronald Reagan. Dan di tahun 1988, ia berhasil menjadi Presiden ke-41 Amerika. Selama menjabat sebagai Presiden Amerika, George Bush pastinya akan terlibat dalam beberapa kejadian bersejarah. Salah satunya adalah invasi terhadap Irak dengan codename Operation Desert Shield. Invasi tersebut merupakan awal dari The Gulf War atau Perang Teluk yang terjadi di tahun 1990 sampai 1991. Penyebab perang tersebut adalah invasi Irak terhadap Kuwait. Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Irak menyebut Kuwait telah mencuri minyak dari mereka. George memberlakukan sanksi ekonomi kepada Irak dan membentuk koalisi multinasional untuk merespon invasi tersebut. George Bush juga ingin memastikan akses berkelanjutan terhadap minyak. Irak dan Kuwait menyumbang 20% dari pasokan minyak dunia, sementara Arab Saudi memasok 26%. Para koalisi termasuk Amerika menempatkan pasukan dan membangun pertahanan di Arab Saudi. Total ada 35 negara beraliansi melawan Irak. Ini menjadi aliansi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kuwait dan Arab Saudi mengeluarkan biaya perang dengan total sekitar 32 miliar dolar dari jumlah keseluruhan biaya perang sebesar 61 miliar dolar. Ini tergolong jumlah yang sedikit dan merupakan perang termurah dalam sejarah Amerika. Irak kewalahan setelah mendapat gempuran darat dari pihak koalisi yang dipimpin oleh Amerika. Presiden George Bush melalui PBB menawarkan gencatan senjata kepada Irak. Perang berakhir dan Irak harus mengganti kerugian selama perang serta harus meninggalkan Kuwait. Meski begitu, Amerika terus menekan Irak melalui PBB karena mencurigai Irak sedang mengerjakan senjata kimia pemusnah massal seperti nuklir. Dalam Perang Teluk ini, Amerika menjatuhkan 88.000 ton bom ke Irak, menghancurkan bangunan dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan pada warga sipil Irak. Setelah perang berakhir, Halliburton, perusahaan konstruksi milik keluarga Bush, mendapat kontrak eksklusif untuk membangun Irak yang porak-poranda. Apakah ini sebuah kebetulan? Entahlah, mungkin teman-teman punya pemikiran tersendiri. Walau sukses menangani perang tersebut, namun Perang Teluk memberikan imbas negatif kepada George Bush dalam pemilu berikutnya. Perang itu mengakibatkan harga minyak dunia meroket lebih dari 2 kali lipat, yang akhirnya menyebabkan resesi ekonomi global di tahun 1990-an. Bill Clinton memanfaatkan isu ini dan akhirnya berhasil mengalahkan George Bush dalam pemilu di tahun 1992.
Meski dikenang sebagai salah satu presiden terbaik Amerika, George Bush tetap tidak lepas dari konspirasi. Salah satu yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam pembunuhan Presiden John F. Kennedy yang terjadi di tahun 1963. Itu adalah tahun di mana George Bush terjun ke dunia politik. Sebelum terjun ke politik, George dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Namun sebuah artikel dari The Nation di tahun 1988 menyebutkan bahwa Bush sudah bekerja untuk CIA dari tahun 1960-an. Bush membantah tuduhan ini. Respon yang sangat wajar, mengingat CIA adalah organisasi yang sangat rahasia. Tidak ada anggota yang mengaku jika ditanya. Lee Harvey Oswald disebut sebagai pelaku tunggal pembunuhan JFK. Namun banyak pihak meragukan keputusan tersebut. Anehnya lagi, Oswald dituduh atas pembunuhan seorang polisi, bukan pembunuhan Presiden Kennedy. Oswald mengatakan kalau ia dijadikan kambing hitam. Ia kemudian dibunuh oleh Jack Ruby sebelum diperiksa. Ruby kemudian ditangkap dan divonis hukuman mati. Namun ia berhasil memenangkan kembali nyawanya dalam pengajuan banding. Namun secara tiba-tiba, Ruby jatuh sakit dan meninggal akibat kanker. Setelah melepas jabatan, George memilih untuk pensiun. Dalam sebuah kunjungannya ke Kuwait di tahun 1993, ia menjadi target pembunuhan oleh Iraqi Intelligence Service atau IIS. Pembunuhan itu gagal. Mengetahui hal itu, Presiden Clinton membalas dengan meluncurkan 23 roket ke markas IIS di Baghdad. Setelah itu, George memilih untuk tidak membuat opini terhadap masalah politik secara terbuka. Ia mendukung anaknya George Walker Bush dalam pemilu di tahun 2000. George Herbert Walker Bush meninggal pada tanggal 30 November 2018 di usianya yang ke-94 tahun. Untuk membedakan ia dengan ayahnya, orang-orang menyebutnya dengan Bush 41 untuk George Herbert Walker Bush dan Bush 43 untuk George Walker Bush. Tapi mereka lebih suka dipanggil dengan George Bush Senior dan George Bush Junior. Jadi kita akan menyebutnya dengan Bush Junior. Bush Junior adalah anak sulung dari pasangan George Bush Senior dan Barbara. Ia menjabat sebagai gubernur Texas dari tahun 1995 sampai 2000. Kemudian memenangkan pemilu di tahun 2000, mengalahkan Al Gore dengan selisih suara tipis. Bush Junior resmi dilantik sebagai Presiden Amerika pada tanggal 20 Januari 2001. Belum genap 8 bulan memerintah, ia sudah dihadapkan dengan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa 11 September atau 9/11. 4 pesawat penumpang dibajak oleh teroris, 2 diantaranya menabrak menara kembar WTC, 1 menerjang Pentagon, dan 1 lagi hendak menghancurkan gedung Capitol namun gagal. Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab atas insiden ini. Bush geram. Ia mengesampingkan semua agendanya dan memprioritaskan Osama bin Laden. Tak butuh waktu lama, Amerika langsung menginvasi Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001. Tujuannya adalah untuk menggulingkan Taliban yang dianggap melindungi Al-Qaeda dan untuk menangkap Osama bin Laden. Didukung oleh koalisi 40 negara termasuk negara-negara NATO, Amerika menamai konflik ini dengan codename Operation Enduring Freedom. Bush juga meminta pemerintah Afghanistan untuk turun tangan memerangi Taliban. Upaya Amerika untuk menangkap Osama hidup atau mati gagal. Osama berhasil kabur dalam pertempuran pada Desember 2001 di pegunungan Tora Bora. Osama tidak pernah tertangkap oleh Bush. Tidak sampai tanggal 2 Mei 2011. Osama terbunuh oleh Amerika di bawah pemerintahan Barack Obama. Namun Al-Qaeda tetap berdiri di bawah pemimpin baru mereka, Ayman al-Zawahiri. Perang ini berlarut-larut sampai sekarang dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, menjadikannya sebagai perang terlama dalam sejarah Amerika. Selain Afghanistan, Bush juga menginvasi Irak pada 20 Maret 2003 karena curiga bahwa Irak menyembunyikan senjata pemusnah massal. Amerika dengan cepat mampu menaklukkan tentara Irak, namun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Sudah 17 tahun berlalu, sampai sekarang masih belum diketahui alasan sebenarnya mengapa Bush menginvasi Irak.
Ada spekulasi mengatakan bahwa invasi itu sekedar untuk menunjukkan kekuatan militer Amerika agar dianggap serius oleh negara-negara sejenis Irak, termasuk Korea Utara. Selama masa jabatannya, Bush Junior tidak lepas dari cobaan-cobaan berat. Menghadapi berbagai musibah seperti wabah AIDS yang masih bergulir, badai Katrina, angin topan kategori 5 yang menewaskan lebih dari 1.500 jiwa dan mencatat kerugian mencapai 125 miliar dolar. Bahkan di akhir masa jabatannya, ia masih harus menghadapi krisis Supreme Mortgage 2008, krisis global yang berawal dari KPR. Tapi itu semua adalah cerita di lain waktu. Selama 2 periode memimpin Amerika Serikat, Bush Junior juga mencatat rekor pertumbuhan utang negara tertinggi dalam sejarah Amerika. Hari pertama Bush Junior menginjakan kaki di Gedung Putih, utang Amerika berada pada angka 5,727 triliun US dollar. Hingga hari terakhir masa jabatannya, utang tersebut bertambah lebih dari 4 triliun US dollar menjadi 9,849 triliun US dollar. Jumlah yang sangat fantastis. Bush Junior mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Januari 2009, digantikan oleh Presiden Barack Obama. Ketika mendapat telepon dari Obama yang mengabarkannya bahwa Osama bin Laden telah mati, Bush sangat senang. Ia bergabung dengan Obama di New York dalam acara peringatan 10 tahun tragedi 11 September. Di sana, George Bush Jr. membacakan surat dari Abraham Lincoln untuk Mrs. Lydia Bixby yang kehilangan 5 putranya dalam perang sipil. Setelah meninggalkan Gedung Putih, George Walker Bush masih aktif dalam acara-acara publik dan sosial. Ia masih hidup sampai hari ini. Peran Rothschild dan JP Morgan dalam bidang emas dan bank, Rockefeller dalam bisnis minyak, DuPont dalam kimia, dan Bush dalam politik membuat nama mereka sering disebut-sebut, khususnya dalam teori konspirasi yang beredar. Apakah mereka yang mengendalikan dunia? Entahlah, kembali lagi ke pemikiran kita masing-masing. Kalau soal konspirasi, mungkin Bosman yang lebih ahli. Terlepas dari itu, di channel ini kita sama-sama belajar dari perjalanan hidup seseorang. Serap yang positifnya dan buang yang negatifnya. Jadikan referensi dan motivasi untuk terus fokus memperbaiki kualitas diri kita sendiri agar kita bisa sukses dalam kehidupan. Siapa tahu suatu hari nanti, kisah inspiratif teman-temanlah yang akan dibahas di catatan-cacatan. Jumpa lagi di video berikutnya ya. See ya!